Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada seluruh siswa-siswi MTS Nurus Saadah, khususnya kelas 8 yang berbahagia, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam menuntut ilmu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan semangat, diberikan senantiasa keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, untuk itu mari kita jangan pernah mensia-siakan kesempatan ini, karena kemuliaan di atas dunia, keberuntungan di atas dunia, keselamatan di atas dunia, semuanya dilalui dengan yang namanya mencari atau menuntut ilmu. Sholawat beserta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat mendapatkan, di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu akan kita bahas mukadimah atau permulaan atau pembukaan mengenai pembahasan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai adab ketika akan makan dan minum. Pak Wisnu ulangi lagi, mungkin dahulu pernah Pak Wisnu jelaskan bahwasanya agama kita, agama Islam, sangat menitik beratkan atau sangat memperhatikan yang namanya adab. Adab kalau kita sering kenal, kalau sebutannya, kalau tidak adab, akhlak, ya. Dalam segala hal, baik ketika kita ingin tidur, bangun tidur, kita ingin masuk ke WC, keluar dari WC, kita ingin belajar, kita ingin bergaul, kita ingin berbicara, kita ingin berpakaian, dan lain-lain, semuanya sudah diatur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbeda dengan agama di luar Islam. Agama di luar Islam tidak mengatur sedetail itu. Contoh, kita orang Islam ketika mau buang air besar, kita dituntut untuk membersihkannya sebersih-bersihnya. Kita diberi ilmu oleh para guru bagaimana cara istinja, memakai air. Kalau zaman dulu bisa memakai batu dan air. Kalau sekarang umumnya pakai air, jadi disuruh untuk bersih sekali. Berbeda dengan orang di luar Islam. Mereka terkadang memakai tisu, terkadang tidak cebok, dan sebagainya. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi, ya. Itu hanya salah satu contoh. Makanya kita sangat beruntung memeluk agama Islam, di mana setiap ajarannya, setiap tuntunannya punya manfaat baik kesehatan maupun berbentuk pahala. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk mempersingkat waktu. Dimulai dari adab ketika akan makan. Di antara adab-adab ketika akan makan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah membaca basmalah ketika akan makan, meskipun orang yang akan makan dalam keadaan janabah atau haid. Paling sedikitnya membaca bismillah, dan yang paling utamanya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih utama adalah membaca basmalah pada setiap suapan yang akan dimakan. Misal kalian ketika makan nasi atau makan cemilan, ketika kalian satu suap makan, Bismillahirrahmanirrahim, makan satu suapan.
kedua kalinya bismillah lagi, dan seterusnya. Itu yang paling afdol. Kalau belum bisa seperti itu, minimal pada permulaan saja, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih utama tatkala membaca basmalah ketika akan makan dan hamdalah ketika selesai makan, dengan mengeraskan suaranya yang sekiranya suara bacaan tersebut terdengar oleh dirinya dan seorang yang terdapat di sampingnya. Nah, ini yang paling afdol lagi, yaitu ketika kalian makan dengan teman, di sampingnya ada teman kita, boleh kita membaca bismillahirrahmanirrahim setiap suapan makan. Setelah mengunyah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya begitu terus dan seterusnya. Dikeraskan sedikit dengan niat agar yang di samping kita meniru. Itu diperbolehkan. Ya, untuk saling mengingatkan. Yang tidak boleh ketika kamu mengeraskan suara niatnya ria atau ingin dipuji teman, itu berbeda, tidak boleh. Tapi ketika mengeraskan suara niatnya untuk agar teman kita yang di samping kita, misalkan dia tidak ingat baca bismillah ketika awal makan, itu sangat bagus. Yang kedua, membaca doa ketika akan makan, yaitu doanya insya Allah kalian pada hafal ya. Kalau tidak hafal, minimal tadi bismillahirrahmanirrahim. Doanya yang biasa kita baca yaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya yang sering kita baca. Kalau tidak hafal, minimal bismillah. Lalu ketika kamu lupa membaca basmalah misalkan, atau doa sebelum makan, itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ketika makan, yaitu membaca di pertengahan makan atau di akhir makan bismillahi awwalu wa akhiruh, ya, bismillahi awwalu wa akhiruh, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ida akala ahadukum ta'ama falyakul bismillah, fa inna siyafi awwali falyakul bismillahi ala awwali wa akhiri, bismillahi awwalu wa akhiru. Artinya, jika salah seorang dari kalian makan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dan jika lupa membaca basmalah pada permulaan, maka bacalah bismillahi awwalu wa akhiru. Itu dianjurkan agar nanti makannya tetap mendapat keberkahan. Yang ketiga adalah makan dengan tangan kanan dan tidak memakai tangan kiri, kecuali jika terdapat uzur pada tangan kanannya, seperti uzurnya sakit atau terpotong tangannya atau cacat, nauzubillah. Kalau tidak cacat, kalau tidak sakit, maka gunakan tangan kanan, ya. Karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal kebaikan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakul ahadukum bishimalihi wala yashrab bishimalihi, fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Kalau ingin meniru Nabi, memakai tangan kanan. Kalau ingin meniru setan, pakai tangan kiri. Sekarang kita milih mana? Kalau kita cerdas, pasti memilih tangan kanan. Yang keempat, adab ketika makan, tidak meletakkan sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulutnya ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Misalkan kalian dihidangkan makanan, ada buah, makanan nasi, lauk, dan sebagainya, atau piring minimal 1 piring. Kamu makan, misalkan, sudah dikunyah. Tahu-tahu nggak suka dengan makanan tersebut.
Nah, itu jangan sampai muntahin terus ditaruh di piring lagi atau di tempat-tempat yang bisa dilihat orang. Kalau tidak suka, ya kalau misalkan tidak benar-benar tidak bisa ketelan, mendingan dibuang ke tempat sampah. Atau kalau ada tisu, dibungkus tisu. Jangan ditaruh di piring lagi. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak beradab. Yang kelima, yaitu mendahulukan makan buah-buahan tatkala akan makan. Kemudian nasi dan daging. Kemudian makanlah dengan sesuatu yang manis, ya. Disunahkan memakan buah-buahan dulu kalau ada buah, ya. Kalau kalian lagi makan besar atau di pengajian atau majelis taklim, majelis maulid, yang laki-laki biasanya itu kan biasanya ada buah-buahan dulu, ada nasi dan sebagainya. Maka sunnahnya buah-buahan dulu, ya. Kalau sempat, kalau ada, ya. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Karena ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu dijelaskan oleh ulama, dianjurkan bagi seorang yang akan makan untuk mendahulukan buah-buahan, kemudian daging, kemudian makanan yang manis, sebab didahulukannya buah yaitu karena lebih cepat untuk dapat dicerna. Maka selayaknya diletakkan di bagian bawah lambung, ya. Buah-buahan kan lebih halus dan lebih lunak. Jadi ketika dimasukkan di bawah lambung atau dimakan pertama, jadi nanti bisa memudahkan pencernaan sehingga lambung akan mengalami kesehatan. Masya Allah, manfaatnya sangat besar, ya. Selain mendapat pahala. Yang keenam, mendahulukan orang-orang alim atau orang yang lebih tua umurnya untuk memulai makan. Ketika kita makan bersama-sama banyak orang. Nah, itu biasanya di pengajian-pengajian atau di rumah juga boleh kalau mau praktekin sama bapak, sama ibu, ya. Itu kalau makan, misalkan kalau piring kan terlalu kecil, berarti nampan, ya. Kan niru-niru di pengajian kan. Di pengajian di maulid kan biasanya makannya bareng-bareng, itu sunnah, ya. Kalau kalian jarang di rumah atau malu, ya minimal di pengajian. Kalau di pengajian atau majelis maulid atau majelis taklim disuguhkan makanan satu nampan untuk rame-rame, maka kalau kalian kebetulan di sampingnya ada yang lebih tua atau ada guru dan sebagainya, maka persilahkan biar yang tua dulu atau yang pak guru kita dulu, ya. Kalau sudah mempersilahkan mereka makan, kita baru ikut makan. Itu namanya adab. Yang ke-8, tidak mencaci makanan. Yang ke-7, tidak mencaci makanan yang tidak disukai, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah SAW tidak pernah mencaci makanan. Jika beliau suka, maka beliau makan, dan jika beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Ya, terkadang kita kalau tidak suka makanan kan kadang-kadang mencaci maki. Kadang-kadang disediakan makanan oleh ibu kita, bapak kita, karena tidak selera dengan kesukaan kita. Kadang-kadang kita marah, kita mencaci makanan. Makanan kayak gini gak enak, ya. Makanan kayak gini, makanan apa ini, ya, gak enak, ya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau tidak suka, kalau tidak ketelan, ya sudah, jangan mencaci makanan. Nah, kalau suka, harusnya kita suka, ya, kalau disediakan makanannya. Kalau terpaksa benar-benar nggak suka, ya jangan dicaci maki, itu adabnya. Nomor 8,
Adab yang kedelapan adalah menghabiskan sisa makanan yang terdapat di mangkoknya dengan jari-jarinya sampai bersih, agar mangkok tersebut beristighfar untuknya. Ya, kalau makan jangan dibiasakan disisakan, ya. Kalau bisa sampai bersih, tidak ada satu nasi pun yang tersisa atau satu lauk pun yang tersisa. Karena dijelaskan oleh baginda Nabi, man akala fi qas'atin summa lahisaha istaghfarat lahul qasbatu qas'atu lahul qas'atu. Barang siapa yang makan di piring kemudian dibersihkan sisa makanan yang terdapat di piring tersebut, maka piring tersebut akan beristighfar untuknya. Ya. Jadi kalau selesai makan, kalau bisa memakai jari, misalkan nasi atau apa ya, roti atau apa yang bisa pakai tangan, kan ada sisa makanan kan di tangan kan, dijilatin. Itu bukan jorok ya, itu sunnah ya. Jilatin dari jari tengah, kalau tidak salah tengah telunjuk jempol dari manis ke kelingking, atau dari jempol ke kiri sampai kelingking, dijilatin ya. Itu bukan jijik ya, tapi itu adalah sunnah. Secara kesehatan itu bisa menyehatkan perut, karena ada enzim yang ada di tangan, yang ketika kamu jilat terus masuk ke dalam perut, itu bisa membantu proses pencernaan. Masya Allah, itulah sunnah Nabi ya. Selain dapat pahala besar, kalian dapat manfaat kesehatan ya. Masya Allah. Dan juga kalau piringnya sampai habis makanannya, sampai bersih, piring yang kalian makan, piringnya beristighfar ya, bayangkan ya. Keren banget kan? Masya Allah kan? Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ya, nggak tahu ilmunya ya tidak bisa ya. Misalkan kalian makan, ngabisin, tapi nggak tahu kalau dihabisin itu dapat pahala istighfar dari malaikat, didoakan oleh malaikat, piring tersebut beristighfar kepada yang makan. Kalau tidak tahu ilmunya ya nggak dapat pahala. Tapi kalau tahu ilmunya dapat pahala, dihabiskan ya. Jangan sampai mubadzir. Kalau mubadzir berarti temannya setan ya. Yang kesembilan, tidak makan ketika makanan masih dalam keadaan panas, karena tidak ada keberkahan di dalam makanan yang panas ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abridu bit-ta'ami fa innal harra la barakah fih. Dinginkanlah makanan kalian, karena sungguhnya makanan yang panas tidak terdapat keberkahan di dalamnya ya. Dikipasin atau didiamkan terlebih dahulu biar agak sedikit hangat kalau masih panas. Jangan apa namanya ya? Jangan ditiup ya. Karena kalau ditiup itu, tiupan kita itu kan racun, karbon dioksida ya. Kalau kalian tiup di makanannya berbahaya, malah nanti bisa berbahaya ke tubuh. Jadi dikipasin makanannya atau dibiarkan dulu biar dingin makanannya kalau disuguhkan makanan panas. Dan yang terakhir, adab ketika makan adalah berhenti makan sebelum merasa kenyang. Karena terlalu kenyang ketika makan merupakan perkara yang kurang baik. Lalu ditutup dengan doa ketika setelah makan. Ya, jangan terlalu kekenyangan sampai penuh perutnya. Karena
Di dalam hadis riwayat baginda Nabi Muhammad, di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batnin bihasbi ibni adam ukulatu yukimna sulbah fa in kana la mahalata fasulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Artinya, manusia tidak memenuhi sesuatu yang lebih buruk dari perut. Cukup bagi manusia makan beberapa suapan agar dapat beraktivitas. Dan jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, jangan sampai kepenuhan makanannya ya, mentang-mentang enak. Ya, misalkan ada makanan yang kita sukai, jangan sampai kita kebablasan, sampai penuh perutnya, nggak ada ruang sama sekali lambungnya, sampai minumannya sampai ke tenggorokan, sampai keluar sampai tenggorokan lagi ke mulut ya. Itu tidak bagus bagi kesehatan ya, dan juga dibenci sama Allah tadi ya. Keburukan ya, keburukan yang sangat buruk yaitu perut penuh ya. Kalau kita sering kenyang ya, kenyangnya berlebihan. Kalau kenyangnya sekedar kenyang sedikit tidak apa-apa. Tadi yang dijelaskan, sepertiga lambung kita buat makanan, sepertiga buat minuman, sisanya buat udara ya. Dibagi menjadi 3 itu sudah ideal ya. Kalau orang sering makan, maksudnya makan yang berlebihan, itu nanti bisa menimbulkan sifat yang namanya malas. Rasa malas akan datang dan rasa ngantuk akan datang. Sehingga nanti dia akan malas belajar. Kalau seorang pelajar terlalu sering makan atau makannya berlebihan, tidak diatur, maka dia akan malas dalam belajar dan sukanya tidur. Sehingga buru-buru nanti akan rajin. Dia nanti akan malas dan akan terbengkalai jadwal kehidupannya. Nauzubillah. Dan yang terakhir tadi doa ya. Doanya adalah kalau tidak hafal doanya minimal alhamdulillahirabbil alamin, atau kalau hafal alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, atau alhamdulillahilladzi wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi yang kita bahas adalah adab ketika makan. Sekarang kita lanjut adab ketika minum. Ada 6 adab. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika akan minum dengan menggunakan tangan kanan. Kecuali jika terdapat uzur, maka boleh dengan tangan kiri. Ini sama kayak makan ya, tidak jauh beda. Jadi makan dengan tangan kanan itu sopan. Minum dengan tangan kanan sopan. Sebaliknya kalau dengan tangan kiri berarti tidak sopan atau meniru perbuatan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, membaca basmalah sebelum minum. Sama ya, seperti tadi. Seperti makan ya. Baca bismillah. Lalu minum dengan 3 kali nafas. Setiap akan minum membaca bismillah, dan setiap selesai minum membaca alhamdulillah. Berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu qol kana sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi salasan wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum dengan 3 kali nafas, dan beliau berkata,
Sesungguhnya minum dengan 3 kali nafas dapat lebih menghilangkan rasa haus dan terhindar dari penyakit dan lebih sempurna tatkala masuk ke dalam tubuh. Karena nggak ada minuman, ini perumpamaan minuman aja ya. Jadi maksudnya 3 kali nafas itu, misalkan ini minuman misalkan HP Pak Wisnu ini minuman misalkan ya. Minumnya 1 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah sambil nafas, terus ditelan. Tapi kalau nggak ada minuman kurang jelas ya. Perumpamaan gitu ya. Jadi Bismillah. Napasnya jangan dimasukkan ke air lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu sunahnya seperti itu. Hembusan nafas yang setelah minum jangan dimasukkan ke dalam gelas, tapi dibuang sambil ditelan airnya. Itu rasanya lebih nikmat ya, menyehatkan badan dan dapat pahala. Masya Allah ya, keren ya. Yang keempat, minum dalam keadaan duduk. Karena minum dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan tidur hukumnya adalah makruh, kecuali jika terdapat uzur seperti sakit. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a." Artinya, jika seorang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui efek samping yang akan terjadi di perutnya, niscaya dia akan memuntahkan minuman yang telah diminumnya. Ya, ini penting sekali ya. Masih sering Bapak lihat dulu ya, anak-anak minum sambil berdiri. Itu secara kesehatan tidak baik, bisa merusak yang namanya organ lambung. Karena di dalam rongga antara mulut dengan lambung atau dengan paru-paru ke bawah ini kalau kalian berdiri, di sini ada penyaringan. Nah, kalau kalian berdiri, saringan ini tidak menutup, tidak menyaring minuman atau makanan yang masuk ke lambung. Tapi kalau kalian duduk, kalian ketika minum itu disaring dulu. Ada saringan di sini, sehingga tidak langsung jatuh ke lambung. Berarti jatuhnya pelan-pelan. Berbeda dengan berdiri tadi. Kalau berdiri itu tidak ditutup saringannya sehingga langsung jatuh, sehingga menyebabkan lambung luka. Itulah hikmah kenapa baginda Nabi menyuruh minum itu dalam keadaan duduk ya. Karena menyehatkan lambung, menyehatkan perut ya. Subhanallah ya, banyak sekali hikmah dari banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah membaca doa ya setelah minum. Minimal alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah ya. Kalau tidak hafal doanya panjang. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'adban furatan bi rahmati wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Kalau dihafal sangat bagus. Minimal membaca alhamdulillahirabbil alamin setelah minum, setelah makan dan minum. Demikian beberapa adab yang bisa Bapak Wisnu jelaskan mengenai adab makan dan adab minum. Hikmah yang bisa kita petik dari penjelasan tadi adalah bahwa setiap yang diajarkan oleh baginda Rasul mengenai adab-adab dalam keseharian itu pasti memiliki hikmah, bermanfaat bagi kesehatan dan mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Makanya ciri dari orang beriman adalah
dia punya akhlak, punya adab, sopan santun, ya. Apalagi seorang pelajar madrasah seperti kita semua yang harusnya memakai atau mempraktekkan adab dalam keseharian sehingga bisa memberikan contoh kepada yang lainnya yang tidak bersekolah di madrasah. Kalau ada pertanyaan boleh japri via WhatsApp atau di kolom komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.